Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Metro Siang, kali ini bersama saya Abdi Azwar Sahi. Pemirsa, 24 Februari 2023 tahun ini akan menggenapkan 1 tahun invasi Rusia ke Ukraina. Ribuan orang menjadi korban dalam konflik antar keduanya sejak Februari tahun lalu, mulai dari orang dewasa hingga anak-anak. Lantas seperti apa data korban konflik Rusia-Ukraina sejauh ini dan apa saja upaya yang dilakukan untuk mendamaikan keduanya, kami akan paparkan untuk Anda dalam infografis berikut ini. Kita akan lihat terlebih dahulu pemirsa, ini adalah data-data jumlah korban. Untuk data secara detail yang dapat Anda lihat di sebelah sini, ada korban tewas sebanyak 7.068 orang. Kemudian ada juga korban luka sebanyak 11.415 orang. Sehingga total dari seluruh korban ini mencapai 18.483. Data ini kami ambil dari The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights atau OHCHR. Kemudian secara detail pemirsa, kita juga akan melihat berapa total dari korban tewas perang Rusia dan Ukraina. Kita akan lihat di grafis selanjutnya. Ini adalah data secara detail korban tewas perang Rusia-Ukraina sejak bulan Februari tahun 2022 kemarin. Untuk laki-laki berjumlah 2.800 orang, kemudian 1.895 diantaranya adalah korban tewas perempuan. Dan korban tewas ini juga tidak hanya orang dewasa, baik laki-laki ataupun perempuan, namun juga menimpa anak-anak. Ada sebanyak 400 anak-anak yang menjadi korban, kemudian dewasa total ataupun yang belum teridentifikasi ada sebanyak 1.935. Sehingga total kalau kita lihat dari jumlah korban ini mencapai angka 7.068 korban tewas. Selain adanya korban tewas, kita juga akan menyajikan data dari korban luka-luka antara perang Rusia dan juga Ukraina. Dapat Anda lihat untuk korban luka-luka, baik itu dari laki-laki mencapai 2.504 angkanya, kemudian perempuan mencapai 1.779, lagi-lagi yang cukup menyedihkan adalah menimpa anak-anak, ada sebanyak 838 orang. Kemudian untuk yang tidak teridentifikasi, untuk dewasa sebanyak 6.294, sehingga total korban luka mencapai 11.415. Ini sangat menyedihkan pemirsa, bahwa dari invasi Rusia dan juga Ukraina menimbulkan banyak korban. Dan ternyata tidak hanya korban luka dan juga korban tewas saja, namun juga ada jumlah pengungsi dari perang Rusia dan juga Ukraina ini yang kemudian menyebabkan angkanya ini juga cukup tinggi. Kalau kita catat dari UNHCR atau the United Nations High Commissioner for Refugee, ini mencatatkan ada sebanyak 8.046.560 pengungsi Ukraina di sejumlah negara di Eropa. Kalau kita lihat secara detail lagi, angka ini naik 49.987 dari satu pekan terakhir di bulan Januari, tepatnya tanggal 31 Januari 2023. Lantas pertanyaan selanjutnya, dari sekian banyak pengungsi tersebut tersebar di negara mana saja antara perang Rusia dan juga Ukraina? Kita akan lihat di grafis selanjutnya. Ini adalah sebaran pengungsi perang Rusia-Ukraina di beberapa negara di Eropa dan juga beberapa negara lainnya. Yang pertama kita akan lihat dari di Rusia sendiri. Jadi ada sebanyak 2.852.395 warga Ukraina yang melarikan diri untuk mencari pertolongan ke Rusia. Ini angkanya cukup besar karena memang mereka negara yang cukup berdekatan. Selain itu juga negara tetangga lainnya adalah di Polandia 1.500.000 orang. Kemudian di Jerman, ada juga di Chile dan juga di Spanyol hingga di Italia. Di Republik Ceko maksud kami juga ada beberapa warga Ukraina yang mencari pertolongan untuk mengungsi ke sana. Tidak hanya negara-negara ini saja, namun kita akan lihat di grafis berikutnya ada juga beberapa negara Eropa yang didatangi oleh para pengungsi Ukraina untuk mencari pertolongan dan juga keamanan di sana. Kalau kita lihat di Inggris ada sebanyak 158.000 orang, di Bulgaria, di Perancis, Rumania, kemudian ada juga di Moldova dan juga di Slovakia. Dan tidak lebih dari 100.000 orang lainnya juga mengungsi ke beberapa negara-negara lainnya. Selain dari warga Ukraina sendiri pemirsa, ini juga berdampak bagi WNI yang tinggal ataupun berdomisili di Ukraina sendiri. Sehingga ada beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, diantaranya melakukan repatriasi terhadap warga negara Indonesia pada saat gencatan ataupun pada saat invasi Rusia di Ukraina. Kita akan lihat ini adalah beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Yang pertama dengan koordinasi pada working levels, dilakukan saat itu komunikasi dengan sejumlah menteri luar negeri dan juga mengenai situasi dan juga jalur aman evakuasi. Kemudian ada juga komunikasi dengan otoritas Ukraina, Rusia dan juga ICRC dan juga koordinasi internal seperti dengan BAIS, BIN dan juga kementerian lembaga terkait lainnya. Tidak hanya ini, kita akan lihat lagi di grafis berikutnya ada beberapa upaya yang juga sudah dilakukan untuk menyelamatkan warga negara Indonesia pada saat mereka masih berada di Ukraina. Kita akan lihat
lagi upaya-upaya lainnya pemirsa. Ini adalah grafisnya, diantaranya KBRI di Kiev, Warsawa, dan juga di Moskow ini disiagakan untuk mendukung pelaksanaan evakuasi. Nah, jalur evakuasi pada saat itu terutama di Kiev ini sempat dikaji ulang karena ada beberapa titik-titik yang mungkin berpeluang untuk terjadinya ada dampak dari invasi Rusia ke Ukraina, termasuk di jalur Lviv ini juga waktu itu sempat dikaji. Nah, beberapa upaya yang dilakukan dari pemerintah untuk melakukan repatriasi WNI yang ada di sana ini juga berdasarkan banyaknya warga negara Indonesia kita yang berdomisili di sana. Kalau kita lihat datanya pemirsa, ada sebanyak 165 WNI yang tercatat tinggal di Ukraina, kemudian 120 WNI ini telah berhasil dipulangkan ke Indonesia. 13 WNI sudah diupayakan secara bertahap, namun tercatat ada sebanyak 32 WNI yang memilih bertahan untuk tinggal di Ukraina. Hal ini disebabkan karena ini pilihan dari mereka sendiri karena mereka sudah menikah dengan warga Ukraina, termasuk juga staf KBRI yang memilih untuk tetap bertahan di Ukraina pada saat proses repatriasi WNI dilakukan. Dan pertanyaan selanjutnya, apa saja upaya-upaya ataupun misi perdamaian yang sudah dilakukan? Ternyata sudah ada beberapa upaya dan juga misi perdamaian yang datang dari beberapa tokoh dan juga pemimpin negara, termasuk salah satunya dari Indonesia, di mana pada saat itu Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan pada saat kunjungan ke Eropa, tepatnya di gelaran KTT G7 pada 26 hingga 28 Juni tahun lalu. Kemudian Jokowi juga menyempatkan untuk bertemu dengan Volodymyr Zelensky pada saat itu di Kiev pada Rabu 29 Juni 2022. Kemudian melanjutkan lawatannya untuk bertemu dengan Presiden Vladimir Putin di Moskow pada Kamis 30 Juni 2022. Di mana kunjungan Presiden Joko Widodo ini merupakan salah satu upaya untuk memerankan politik bebas aktif, dan memang ada beberapa pakar yang menilai bahwa kunjungan Presiden Joko Widodo ke Ukraina dan juga Rusia dalam misi perdamaian ini dinilai sebagai momentum yang tepat untuk memerankan politik bebas aktif seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dan pemirsa, invasi Rusia dan juga Ukraina yang terjadi hingga saat ini masih terus terjadi dan juga memberikan dampak yang cukup signifikan. Tidak hanya dampak jatuhnya korban, luka dan juga tewas. Tadi Anda sudah saksikan ada beberapa banyak korban dan juga luka, tewas dan juga mengungsi. Namun juga rantai pasok dan juga kestabilan ekonomi global juga turut berdampak.